Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Akbar dari SMK Muhammadiyah 1 Jatinom akan menyampaikan pemaparan materi terkait dengan cabang-cabang iman ataupun syu'abul iman pada kelas 10 kurikulum Merdeka. Poin yang pertama yaitu mengenai pengertian dari syu'abul iman. Ada kurang lebih 6 pilar iman yang memiliki beberapa bagian ataupun cabang dari perilaku yang dapat menambahkan amal manusia jika dilakukan semua, namun juga dapat mengurangi dari amal perbuatan dari manusia itu apabila ditinggalkan. Terdapat kurang lebih 77 cabang iman yang dimana setiap cabang merupakan amalan ataupun perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua yaitu terkait mengenai dalil dari syu'abul iman itu sendiri, yaitu berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna sub'atan fa afduluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imata'ul adha anit tariqi wal haya'u sub'atum minal iman, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya ialah terkait mengenai dimensi cabang keimanan ataupun macam-macam dari syu'abul iman itu sendiri. Yang pertama yaitu makrifatu bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua yaitu iqrarun bil lisan ataupun diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga yaitu amalun bil arhan, mengamalkannya dengan perbuatan. Yang pertama yaitu mengenai makrifatul bil qalbi ataupun cabang iman yang berkaitan dengan masalah hati. Kurang lebih ada sekitar 30 cabang dari makrifatul bil qalbi ini. Seperti yang pertama yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, dan yang terakhir yaitu tidak menipu, tidak suudzon, dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. Yang selanjutnya yaitu iqrarun bil lisan, yaitu cabang iman yang terkait ataupun berkaitan dengan lisan ataupun ucapan. Kurang lebih ada 7 mengenai masalah dimensi dari iqrarun bil lisan ini. Di antaranya yaitu membaca kalimat thayyibah, membaca kitab suci Al-Quran, belajar dan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk istighfar, menghindarkan orang ataupun sesuatu di jalan. Itu merupakan dari dimensi cabang yang terkait mengenai masalah iqrarul bin lisan. Dan yang terakhir yaitu mengenai amalun bil arkan ataupun cabang iman yang berkaitan dengan masalah perbuatan. Di antara amalun bil arkan ataupun mengamalkan dengan sebuah perbuatan, di antaranya yaitu ketika bagaimana bersuci, bertoharoh di dalamnya, menjaga sebuah kesucian, baik pakaian, tempat tinggal, menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya, termasuk sholat fardu, sholat sunnah, maupun mengadakan sholat yang terkait mengenai amalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain seperti bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim, membayar zakat fitrah maupun mal, termasuk di dalamnya
Dimensi pada poin yang terakhir yaitu menghindari permainan dan sendau-gurau yang berlebih. Pada dimensi A'malun bil arkan ini kurang lebih ada sekitar 40 yang harus diamalkan oleh seorang mukmin. Maka jika ditotal secara keseluruhan, baik cabang iman yang terkait mengenai masalah niat, cabang iman yang harus dilakukan dengan lisan, cabang iman yang dilakukan harus dengan sebuah perbuatan, kurang lebih yaitu 77 cabang. Oke, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya yaitu pada kelas 10 semua jurusan yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.